Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadir rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak sekalian, mari kita lanjut kembali taklim kita. Kalau kita merenungkan kembali status kita sebagai seorang muslim, seharusnya kita mulai mengerti, mengetahui kira-kira apa yang harus kita kerjakan sebagai seorang muslim. Karena kalau kita coba renungkan kembali, ternyata menjadi orang Islam itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak semudah bayangan kita. Justru kalau kita mengaku sebagai orang Islam, maka tugas kita itu adalah bagaimana kita membuktikan, menerjemahkan Al-Quran itu dalam kehidupan real kita. Coba lihat ya, di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ankabut, surat nomor 29, di ayat kedua dan ketiga, Allah sudah memberikan informasi kepada kita dalam kalimat ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Jadi setelah Allah sudah mengingatkan mereka, apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan begitu saja mengatakan amanna, kami beriman, dan mereka tidak akan diuji oleh Allah? Padahal ya, umat-umat sebelum mereka itu sudah pernah diuji oleh Allah. Allah sudah pernah menguji orang-orang sebelum kita yang terlahir hari ini. Dan Allah sudah ketahui mana di antara kita, di antara mereka yang pernah berikrar, bersumpah itu yang memang benar-benar bersaksiannya, dan mana di antara mereka itu yang berdusta. Jadi yang perlu kita ingat adalah menjadi orang Islam itu buktikan keislaman kita. Kalau kita sepakat ya, di waktu pagi dan di waktu petang kita selalu berikrar kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasulullah, mari kita buktikan ikrar kita itu. Apakah kita memang benar-benar ridho terhadap Allah? Apakah memang kita benar ridho terhadap Al-Quran, terhadap ajaran agama Islam? Dan apakah kita ridho terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan dalam hidup kita? Terlebih lagi kalau kita coba renungkan kembali bahwa di dalam salat yang kita kerjakan, di dalam doa iftitah yang selalu kita baca kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu terkandung muatan bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, zat yang mengatur alam semesta ini. Pertanyaannya, apakah kita sudah membuktikan itu semuanya dalam kehidupan keseharian kita, ataukah kita masih memilih-milih ya, mana yang kita suka, yang kita kerjakan, yang tidak kita suka kita tinggalkan. Sebagaimana yang Allah abadikan dalam Al-Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab. Ya, kita ditanya oleh Allah, apakah kita mau iman sebagian dari Alkitab dan mau kufur sebagiannya? Padahal ya, Allah mengingatkan mereka, barang siapa yang memiliki pemahaman kufur sebagian dan ingkar sebagian itu, maka Allah menyatakan fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Maka barang siapa yang melakukan hal itu, maka orang itu akan mengalami kehinaan di dunia. Dan yang terpenting apa? Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab, dan nanti di akhirat akan dilemparkan ke azab yang sangat dahsyat. Itu sebuah peringatan dari Allah. Karena itu ayo kita coba ya, mulai berpikir ulang.
memikirkan kembali bagaimana nasib kita nanti kalau kita berperilaku, bersikap tidak selayaknya ikrar yang sudah kita ucapkan, tidak sesuai dengan apa yang sudah pernah kita ungkapkan. Karena bagaimanapun juga ya, umat terdahulu di antaranya Bani Israel itu sudah seringkali berikrar, seringkali menyimpang, dan puncaknya ketika Allah menyumpah mereka, mengambil sumpah mereka itu dalam kalimat wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. yakni dengan sebuah pressure ancaman apa? Allah mengangkat bukit Tursina di atas kepala mereka. Kalau mereka tidak taat, ya mereka akan dilempar bukit Tursina itu dan akan menimpa mereka. Ya, ini yang coba kita ingat ya, bahwa menjadi orang Islam itu tidak semudah yang kita bayangkan. Banyak ayat-ayat yang mengingatkan pada kita ya. Di antaranya ya, pertanyaan yang mungkin juga yang sering kali kita pahami ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah ya. Sering kali kita mengira bahwa kita pasti masuk surga. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kita mengira bahwa kita itu akan masuk surga? Padahal belum pernah diuji pada kita ujian yang demikian dahsyatnya sampai-sampai ya hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ah. Sampai-sampai Rasulullah Muhammad SAW bersama pengikutnya, bersama para sahabatnya itu ya karena beratnya ujian dan cobaan mereka bertanya, mata Nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Padahal Allah sudah menjawab, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat sekali. Ini yang coba kita ingat bersama. Itu mari kita lihat bagaimana kesungguhan kita, totalitas kita menjadi orang Islam itu yang harus kita buktikan. Coba Allah selalu mengingatkan pada kita. Di antaranya ya kalau kita lihat ya, cermat ya mendengarkan khotib yang berkhutbah di atas mimbar ya di hari Jumat, kalimat yang selalu disampaikan setiap khotib adalah kalimat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kita dituntut oleh Allah untuk bagaimana kita bertakwa dengan pemahaman yang benar, bertakwa dengan sikap yang benar, dan tidak lagi bermain-main dengan ikrar yang selalu kita ucapkan sepanjang hari, sepanjang waktu. Ya. Karena itu, ayo kita coba review kembali. Ya. Kita lihat kembali bagaimana proses kita menjadi orang Islam ini. Apakah Islam yang didasari dengan pemahaman yang dangkal, ataukah totalitas kita untuk mencari tahu tentang agama Islam itu secara maksimal. Ya, semoga ini menjadi renungan kita ya. Sekali lagi ini kita berada di masa-masa yang sulit ya, betul-betul sulit dalam pengertian ya. Tadi saya melihat ya ada sebuah video tayangan ya, yang mana tayangan ini ya berasal dari komunitas Nasrani ya, di mana mereka mengumandangkan azan, tetapi azan yang memang mereka setting disesuaikan dengan keyakinan mereka. Ya, kalau kita mengenal Allahu Akbar, ya mereka mengatakan Al-Masih Allahu Akbar, Al-Masih Akbar, ya. Al-Masih Maha Besar. Nah, ini yang perlu kita lihat ya, bahwa ternyata pendangkalan akidah itu tidak akan pernah selesai, ya, dan itu sudah diabadikan oleh Allah dalam kalimat walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang ahli kitab itu tidak akan pernah ridho pada kita sebelum kita menjadi bagian dari agama mereka. Mari kita renungkan persoalan ini sehingga kita nanti peduli dengan diri kita, peduli dengan keluarga kita, peduli dengan masyarakat kita, sehingga kita senantiasa bersinergi untuk bagaimana kita mengkondisikan, mentarbiyah diri kita menjadi orang-orang yang mengerti akan agama ini dengan sebenar-benarnya. Mari kita coba ya, kajian ini dengan kifarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.